Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya saat ini hadir Ustadz Wildan Hasan. Tepat hari ini atau besok lebih tepatnya lagi, kita mengenal istilah pemberontakan G30 SPKI, ya 30 September. Nah, memaknai peristiwa itu dalam kacamata Islam, gitu ya, ada pakar sejarah Ustadz Wildan yang akan kita coba kulik lebih jauh tentang bagaimana peran umat Islam dalam memaknai bulan September gitu ya, di akhir-akhir bulan tanggal 30 September sebagai sebuah peristiwa sejarah yang tidak boleh dilupakan dan harus menjadi sebuah catatan penting umat Islam dalam melawan para pengkhianat gitu ya, bangsa yang berlindung di balik ateisme dan agnotisme gitu ya, tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Bersama saya Ustadz Wildan juga sudah siap. Bagaimana Ustadz pandangan Islam terhadap tidak percaya agama dan tidak percaya Tuhan? Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Edi. Jadi Islam kan jelas visinya, misinya juga jelas. Bahkan visi diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah juga jelas, yaitu untuk menjelaskan kepada manusia Tuhan yang sebenarnya itu siapa sih, dan cara beribadah yang benar kepada Tuhan yang benar itu seperti apa. Jadi manakala kemudian hari ada ideologi, ada gerakan yang menegasikan, menafikan tentang Tuhan, tentang agama, sudah pasti itu memang akan bertentangan dengan Islam. Sudah pasti akan diperangi oleh Islam. Dan sudah pasti ideologi-ideologi seperti itu pun akan memerangi Islam. Memang contoh katakan PKI, komunis, mereka akan berdalih bahwa kami hanya berbicara tentang persoalan kesetaraan ekonomi aja gitu. Berbicara tentang pertarungan antar kelas di masalah materialisme saja. Kami nggak berbicara tentang Tuhan, kami nggak berbicara tentang agama. Tapi ujung-ujungnya kalau memang sudah menuhankan materi, sudah materi adalah segala-galanya, itu udah pasti akan menegaskan Tuhan gitu. Udah pasti akan menyerang agama. Kenapa? Karena agama nggak begitu. Karena Tuhan nggak mengajarkan seperti itu. Jadi kacamata Islam udah tegas di sini. Natsir pernah bilang begini, bahwa di dalam Islam juga ada kelas dalam soal ekonomi. Ada kelas orang kaya, ada kelas orang miskin memang. Tapi tidak untuk dipertentangkan. Tapi justru untuk disinergikan, untuk saling menolong, ta'awun, saling membantu. Makanya ada konsep zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Beda dengan komunis yang mempertentangkan kelas itu. Sehingga justru yang lahir adalah menyelisih agama, dan kalau sudah menyelisih agama dipastikan merusak kehidupan. Karena agama kan tujuannya kemaslahatan hidup. Mengingkari agama artinya membiarkan kemafsadatan hidup terjadi, bukan kemaslahatan. Gitu, Bang. Betul. Nah, Ustaz, kaitannya dengan ya bangsa ini ya, yang memang kita pernah mendapat sebuah luka sejarah yang sangat kelam di bulan September. Nah, maknanya buat bangsa Indonesia khususnya kaum muslimin, benar Ustaz? Maknanya itu jangan cepat lupa sejarah. Kita itu mudah melupakan sejarah. Entah mungkin karena saking pemaafnya gitu. Mudah memaafkan, mudah lupa sama sejarah. Padahal bangsa ini terbentuk oleh ingatan kolektif rakyat gitu. Yang itu kemudian harus dipelihara, harus dirawat, harus dijaga. Kalau diputus hubungan sejarah ini, ikatan sejarah ini, kita bisa lepas dari jati diri bangsa sebenarnya, dari sejarah kita. Jadi kan kita dari tahun ke tahun selalu ditakut-takuti soal bangkitnya lagi neo PKI gitu. Apakah ini benar PKI akan bangkit lagi, akan kemudian merusak bangsa kita lagi, berkhianat lagi? Ada dua hal yang harus kita fokus. Pertama, jangan paranoid. Yang kedua, waspada tetap harus. Jadi kita tetap harus menjaga kewaspadaan. Bagaimanapun juga ideologi kan gak pernah mati katanya kan. Tetap kita harus waspada bahwa bisa jadi kapanpun, dimanapun ideologi ini akan bangkit lagi. Mungkin tidak pakai baju PKI lagi, lambangnya mungkin juga tidak palu arit lagi, slogan-slogannya, agitasi propagandanya mungkin nggak kayak dulu lagi, 7 setan kota, 7 setan desa, sama rata, sama rasa, lain sebagainya.
Tapi bisa pakai yang justru nampak seperti humanis, Oh. eh, sosialis, Hmm. sangat merakyat Hmm. dan lain sebagainya. Meskipun dulu juga ditujukan itu. Hmm. Pernah dalam satu kampanye tahun berapa itu, Hmm. Masyumi, Hmm. PNI, PKI gitu, tahun 55. Iya. Itu tokoh-tokoh Masyumi itu kampanye di satu daerah itu pakai iring-iringan mobil. Oh. Wah, itu dikecam habis sebagai kelompok-kelompok borjuis lah Oh, gitu kan. waduh. Nah, ditandingi oleh orang-orang PKI itu dengan Rakyat. dengan pakai oplet. Oh. Wah, jadi kampanyenya ke lapangan itu pakai oplet. Hmm. Nah, sama partai NU ditandingi lagi jadi pakai motor. Oh. Iring-iringannya pakai motor. Nah, ini kita harus Iya. waspada di satu sisi. Hmm. Tapi di sisi lain juga jangan paranoid gitu. Hmm. Karena dulu waktu musim-musim pilpres, Iya. musim pileg ini juga menjelang nih. Hmm. Nanti rame lagi gitu kan. Itu sebenarnya haruslah kita mengingat satu momen sejarah Hmm. yang bagaimanapun juga PKI ini sudah menjadi bagian dari sejarah kita. Oh. Nggak bisa kita hilangkan. Cuman kan kita harus ambil pelajaran. Iya. Nah, saya pernah baca di bukunya Pak Haji Prosidi itu. Judulnya Hidup Tanpa Ijazah. Tentang sama rata sama rasa ini. Jadi ada para budayawan, rekan-rekannya Pak Haji Prosidi yang gabung ke Lekra gitu kan. Ke komunis macam Utuy Tatang Sontani, macam Pramudia Iya. gitu kan. Ada satu orang yang kemudian setelah peristiwa 65 itu di penjara, lalu kemudian setelah bebas dia ketemu Pak Ajib. Kata Pak Ajib, gimana di penjara gitu kan, ketemu sama tokoh-tokoh PKI juga dia. Sehari aja saya udah nggak suka sama PKI gitu. Kenapa? Bohong itu sama rata sama rasa. Karena ternyata para pimpinan kami yang ketangkep barang-barang kami di penjara, kalau dapat kiriman dari keluarganya, ngumpet-ngumpet gitu. Jadi hanya jargon ya? Jargon doang, jadi boro-boro bagi-bagi sama kita sama rata sama rasa gitu. Malah ngumpet-ngumpet dia makan, minum, dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita perhatikan betul, bahwa satu sisi kita jangan paranoid. Bahwa apa-apa dikaitkan dengan PKI, apa-apa dikaitkan dengan komunis. Sekarang tuh musuh yang nyata di depan mata kita adalah liberalisasi di berbagai aspek kehidupan. Yang larinya ya ke kapitalisme juga. Cina saja kan sistem ekonominya nggak komunistik kan, tapi kapitalistik. Yang masih murni barangkali ya Korea Utara lah gitu kan, yang masih bertahan untuk itu. Nah, akhirnya khawatir kita ini ada settingan pihak-pihak tertentu agar kemudian masyarakat, rakyat, umat ini terlena untuk menghadapi musuh yang sebenarnya bayangan, gitu, yang hantu aja. Gitu. Tapi kemudian kita luput dari makar-makar pihak-pihak tertentu yang merampok habis kekayaan sumber daya alam kita, sumber daya insani kita dan lain. Tapi di sisi lain, tetap juga kita harus waspada. Seperti Jerman masih ada peringatan tiap tahun tentang kekejaman Nazi kan. Memang kan Nazinya sudah nggak ada. Sama seperti kita, itu kan PKI-nya udah nggak ada. Ngapain sih masih ada obrolan-obrolan soal PKI peringatan ini? Ya nggak masalah kan, Jerman aja tiap tahun masih ada peringatan kekejaman Nazi. Ini penting bagi kita, waspada tapi tidak paranoid. Nah, terkait dengan banyaknya fenomena generasi muda yang banyak mempelajari keyakinan bahwa ya mungkin dia tidak anti Tuhan, tapi meyakini bahwa ya Tuhan tidak eksistensi untuk segala hal gitu. Nah, itu bagaimana, Sob? Ya artinya tanpa ada semacam ideologi komunis sekalipun, wacana-wacana seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu akan terus ada. Ini sebuah pertarungan abadi sebenarnya antara al-haq dan al-batil. Bagaimana meragukan eksistensi Tuhan, bagaimana meragukan agama itu sebagai solusi kehidupan, tanpa ada komunisme sekalipun, itu akan tetap ada gitu. Wujudnya apapun itu. Salah satu memang wujudnya adalah komunisme gitu. Jadi komunis itu apapun yang akan menghadang dan menantang penyebaran ide-idenya itu akan dibabat habis. Dan salah satu ancaman terbesar bagi komunisme itu adalah Islamisme, agama Islam. Gitu. Nah, oleh karena itu kita jangan terjebak kepada bahwa paham anti Tuhan, anti agama itu komunis loh. Itu pasti komunis loh. Bukan berarti gitu ya? Ya, artinya
ada banyak jalur gitu. Makanya kan dalam Al-Quran itu disebutkan hadza sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subul gitu. Ini jalanku yang lurus, Islam. Ikuti. Tapi jangan ngikuti jalan-jalan yang lain. Jadi jalan kebenaran kan cuma satu. Jalan kesesatan banyak. Artinya jalan kesesatan untuk meragukan eksistensi Tuhan itu bukan hanya ada di komunisme, tapi juga ada di isme-isme yang lain gitu, yang tetap juga harus kita waspadai. Apalagi kalau kemudian ini sudah dipolitisir, sehingga kemudian kita disibukkan dengan isu-isu tentang bangkitnya PKI, sekalipun sebenarnya isyarat-isyarat ke situ, tanda-tanda ke situ juga ada. Kita bukan juga sebuah halusinasi kalau kemudian ideologi ini bisa bangkit loh gitu. Makanya itu tetap kita harus waspada. Jadi fokus kita sekarang itu kan tantangannya besar di dunia internet. Dunia itu ada di genggaman tangan generasi muda kita. Yang bicaranya mereka yang menawarkan ide-ide seperti itu kan nggak mengatasnamakan komunisme, nggak mengatasnamakan PKI. Yang penting mereka jauh dari agama dan menguntungkan mereka pihak-pihak tersebut. Gitu. Nah, terkait dengan tagline jangan melupakan sejarah. Nah, bagaimana generasi muda memaknai itu semua? Jadi kan sejarah itu dalam peradaban Islam itu kan satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan Islam. Mata pelajaran wajib, mata kuliah wajib. Bagaimana nggak wajib? Al-Quran saja isinya sebagian besar kan kisah-kisah. Yang kisah-kisah itu sebagian besarnya bercerita tentang Bani Israel. Karena Bani Israel ini yang paling banyak mewarnai sejarah sampai sekarang sebenarnya kan. Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub, ya kan? Makanya keturunannya disebut Bani Israel. Dan saat ini sebenarnya kita tantangan terbesar umat manusia itu kan Bani Israel sebenarnya, kaum Yahudi kan, yang jumlahnya nggak banyak, tapi cengkraman bikin rusuh gitu kan. Nah sebenarnya solusi menghadapi orang Israel itu ya ada dekat di hadapan kita, itu Al-Quran sendiri. Al-Quran itu udah mengisyaratkan bagaimana konsepnya, sistemnya, strateginya, teknisnya. Menghadapi makar-makar udah lengkap ya. Oleh karena itu maka kalau dulu Bung Karno nyebut soal jas merah gitu, lalu macam-macam lah orang jadi jas mewah, jas hijau gitu. Terus Pak Sattiar ada jas mewah, ya. Jangan sekali-kali melupakan dakwah, sejarah dakwah, dan sebagainya. Karena memang nggak boleh gitu. Kita nggak boleh terputus dari sejarah. Kalau kita putus dari sejarah kita, putus juga akar kita gitu. Dan itu makanya beberapa pihak yang memang ingin menguasai Indonesia ini dengan cara-cara yang tidak benar, mereka kan mengusulkan pelajaran sejarah dihapus, apalagi sejarah kebudayaan Islam dihapus. Itu dalam rangka itu. Kalau kita putus dari ingatan kolektif kita, kemudian juga mata pelajaran sejarah, mata kuliah sejarah, atau buku-buku sejarah. Dan berapa banyak sih yang minat generasi muda kita baca sejarah? Dianggap membosankan, bicaranya masa lalu terus, kapan kita move on. Gitu. Tapi itu penting. Saya sering mengibaratkan dengan hidup kita ini, masa depannya itu kayak kita naik mobil. Itu kan ada kaca depan. Masa depan itu luas kan, karena memang yang kita hadapi gitu. Masa depan itu luas, panjang maksudnya. Yang kita tatap ya. Yang kita tatap, kita hadapi, sedang kita jalani. Ada banyak opsi untuk menghadapi kehidupan yang memang kita nggak tahu takdirnya. Tapi kita tetap harus juga sesekali nengok ke belakang kan. Tapi sesekali aja. Nggak setiap waktu. Setiap waktu. Makanya ada kata spion, kecil aja, nggak besar kan. Buat apa? Ya buat sesekali kita mengevaluasi langkah ini udah bener belum, perjalanannya udah bener. Kira-kira samping kanan kiri kita ada potensi ancaman nggak, bahaya nggak? Itu fungsinya spion, itu fungsinya sejarah. Nggak boleh nggak ada spion, ya kan? Kalau kita bayangkan pakai motor, pakai mobil, nggak ada kata spion sama sekali, kan dak-dikduk gitu nih, khawatir, was-was. Betul. Itu pula fungsinya sejarah, baca sejarah ke belakang untuk agar kita tenang kan. Masa depan juga berpijak dari masa lalu. Kan? Nah, tapi yang harus kita lebih fokus masa depan inilah. Jadi harus move on. Yang mantan-mantan itu harus dilupakan.
Nah, Gitu. Ustadz, pesan-pesan terakhir Ustadz, Ya. untuk generasi muda gitu ya, terkait dengan sejarah, terkait dengan pengalaman masa lalu, dan kedepannya kita harus seperti apa sebagai pemuda muslim gitu. Jadi begini, saya selalu ngutip Natsir ya, karena salah seorang tokoh yang saya idolakan Tokoh lah, bangsa ya. tokoh bangsa itu. Natsir itu bilang begini, saya tuh nggak khawatir terhadap masa depan. Itu yang diucapkan oleh seorang manusia Indonesia puluhan tahun yang lampau gitu. Biasanya kita kalau ditanya gimana masa depan, aduh suram nih gitu kan. Madesu. Masu. Tapi beliau ditanya gimana masa depan umat nih, umat Islam, masa depan bangsa gitu. Beliau bilang begini, saya nggak khawatir kok dengan masa depan ini. Selama kita siap dan mempersiapkan masa depan itu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Masa depan itu semuanya sudah teratur kok gitu. Takdirnya udah tercatat loh. Yang penting gimana kita mempersiapkan. Ya problemnya adalah itu, gimana sih mempersiapkan masa depan. Mempersiapkan masa depan itu artinya sama dengan mempersiapkan generasi remaja pemuda kita sekarang kan gitu. Itu makanya fokus perhatian beliau sangat kuat terhadap generasi muda ya. Kan kabarnya kan kita akan mengalami semacam bonus demografi gitu kan, yang 60% penduduk Indonesia itu generasi muda. Ya kalau generasi mudanya kemarin di tetangga perumahan kita tawuran gitu kan, kayak gitu ya, potret generasi mudanya. Potretnya lah. Dan kalau disebutin banyak lagi kan, ada sesama siswa dibully, dihajar, dipukulin, ada yang ngebacok guru, macam-macam ya. Potret buram pendidikan. Ini ketawa nih sambil nangis gitu kan. Jadi kita udah dapat bayangin mereka itulah yang kemudian 20-30 tahun mendatang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan bangsa. Mungkin di antara mereka ada yang jadi jenderal, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri dan sebagainya. Dapat dibayangkan dengan kualitas seperti itu bagaimana wajah bangsa kita ke depan. Oleh karena itu beliau tuh sering ngutip ucapan hadis Nabi bahwa kalau di tanganmu ada sebiji kurma dan kamu tahu bahwa hari itu kiamat terjadi, tetap tanam itu. Tetap tanam. Jadi mempersiapkan masa depan itu adalah sebuah kewajiban bagi generasi muda. Saya kira sebenarnya pesannya itu lebih kuat bukan ke generasi mudanya, tetapi ke generasi tuanya. Iya. Pak Nasir juga bicaranya begitu. Ini pelepah-pelepah yang udah mulai turun nih, yang udah melengkung, udah mulai mengering nih, jangan terus bertahan aja di situ. Gitu. Udah lepasin aja, biar pelepah yang muda ini bisa berkembang. Gimana kita, gitu. Kalau kita ingin bangsa ini cerah masa depannya, kita ini generasi apa nih? Gitu. Generasi tua, apa gitu? Generasi penerus. Gimana kita dipersiapkan oleh orang tua kita, gimana kita mempersiapkan anak-anak kita. Saya kira itulah kunci masa depan bangsa. Baik, terima kasih Ustadz Wildan, teman-teman sekalian, kita sudahi obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Yang salah dari kami pribadi, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.